Welcome to the Base Face Network. Hai Sobat Ambis, balik lagi nih kita dengan kelompok 10, dimana kali ini topik kita akan membicarakan mengenai ultrasonografi. Pastinya kan kalian tuh tidak asing dengan kata ultrasonografi atau yang biasa disebut USG, karena ini sudah sangat terkenal di masyarakat. Jadi setiap keluarga kalian pasti pernah ada yang melakukan USG, terutama untuk ibu hamil, karena ibu hamil menggunakan USG untuk mengetahui kondisi dari janin yang ada di kandungannya. Tapi nih ya, apa kalian tahu kalau USG itu juga tidak hanya digunakan sebagai pengecek kandungan kehamilan saja, tapi bisa untuk mengecek organ dalam lainnya seperti bagian tengkuk, lengan, ataupun bagian dekat ginjal, itu bisa dicek. Bahkan bisa juga untuk mengecek kondisi dari kelamin pria. Wah, gimana tuh? Penasaran? Apa kalian penasaran? Apa kalian ingin tahu bagaimana cara kerja dari USG ini? Jika kalian penasaran, maka lanjutlah nonton video ini. Cikidot, kita akan bahas sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Penemuan alat USG diawali dari penemuan gelombang ultrasonik sekitar tahun 1920-an. Saat itu gelombang ultrasonik mulai diterapkan dalam bidang kedokteran. Sebelum digunakan untuk mendiagnosis, gelombang berfrekuensi tinggi itu digunakan untuk terapi pada penyakit seperti artritis, hemoroid, asma, hingga kaki gajah. Teknologi ini digunakan menghancurkan sel-sel atau jaringan berbahaya dalam tubuh. Baru pada awal 1940-an, gelombang ultrasonik dianggap kemungkinan untuk digunakan sebagai alat diagnosis. Itu bermula dari eksperimen Carl Theodor Dusick, seorang dokter ahli saraf dari Universitas Vienna, Australia. Ia berhasil menemukan lokasi sebuah tumor otak dan pembuluh darah pada otak besar dengan mengukur pantulan gelombang ultrasonik melalui tengkorak. Mereka memindai bagian kepala menggunakan transducer sehingga menghasilkan dua dimensi yang terdiri dari barisan titik-titik berintensitas rendah. Satu dekade kemudian, George Ludwig, fisikawan asal Amerika Serikat, menyempurnakan temuan Dusick. Sampai pada 1990-an, seiring berkembangnya teknologi komputer, perkembangan transducer memungkinkan untuk menghasilkan tampilan gambar suatu jaringan dengan lebih jelas, mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan berkembang hingga 4 dimensi. Tahapan dalam melakukan USG adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pasien akan disuruh untuk berbaring, kemudian dokter akan menuangkan gel pelumas di daerah yang hendak di USG. Selain untuk mengurangi gesekan, gel ini juga berfungsi sebagai pemaksimalan kerja gelombang ultrasonik. Saat itulah gelombang bekerja dengan memantulkan suara atau membuat gema dari objek yang ditemui, seperti organ cabang bayi. Gema kemudian diteruskan ke unit komputer yang terpasang dan kemudian menampilkan objek yang terdeteksi. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari USG. Pertama, untuk memastikan kehamilan. USG dapat mendeteksi kantong janin dan apakah ada cabang bayi di dalamnya. Kedua, yang paling penting yakni untuk mendeteksi adanya kelainan. Kelainan itu bisa dilihat dari perkembangan bayi seperti ukurannya, kelebihan jumlah jari, hingga bentuk tangan. Ketiga, tentu saja untuk mendeteksi jenis kelamin bayi. Dan yang terakhir atau yang keempat, untuk menentukan hari perkiraan lahiran atau yang dikenal HPL. Sementara itu, waktu yang paling ideal untuk melakukan USG adalah pada trimester kedua atau pada bulan keempat sampai kelima masa kehamilan. Mengapa demikian? Karena pada trimester pertama, janin belum cukup berkembang. Sementara pada trimester ketiga, ukuran janin sudah terlalu besar sehingga sulit untuk melihat organ secara menyeluruh.